بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى أهل بيته وأصحابه الكرامات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظام الجزاء مع عظام البلاء. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Di awal khutbah ini tersampaikan kita telah memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita sekalian. Tentunya wabil khusus sebuah nikmat yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling mahal harganya dan paling segala-galanya, nikmat dan segala nikmat, puncak segala puncak dan kenikmatan di dunia fana ini, yakni nikmat iman dan Islam, yang salah satu manifestasinya adalah dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat di kesempatan hari ini. Ada yang bilang tanggal hijriahnya 4 Zulhijjah 1444 Hijriah. Namun ada juga yang menyatakan tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Namun lepas daripada itu, kita menghormati, menghargai segala macam perbedaan yang ada, karena semuanya berangkat dari pengkajian yang mendalam, dan itu adalah hasil kerja keras para alim ulama. Mungkin di sini ada yang nanti hari raya Idul Adha-nya hari Rabu, ada juga yang hari Kamis, maka masing-masing di antara itu jangan berbeda. Selagi Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi-Nya pun Nabi akhir zaman, Nabi terakhir ada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya Al-Qur'an Karim, hadisnya adalah sunnah beliau. Maka itu adalah saudara kita, kita adalah bersaudara. Terlepas daripada perbedaan-perbedaan yang ada, tetap kita menjalankan syariat Islam bersama. Dengan orang-orang yang beda agama dengan kita, maka kita dapat melaksanakan tasamuh atau silaturahmi. Apatah lagi dengan sesama muslim. Tidak boleh kita saling menampak dan yang merasa paling benar. Yang ada, marilah kita sama-sama mencari persamaan, bukan perbedaan. Sebab di zaman sekarang ini, kalau kita masih berkutat di yang namanya perbedaan, maka umat Islam tidak akan pernah bersatu. Syariat Islam itu adalah mempersatukan umat, bukan memisahkan umat, bukan mencairkan umat. Hari-hari ini, kalau disebut dalam Al-Quran di antara tafsirnya adalah walayalin ashr. Dinyatakan dalam surah Al-Fajr itu malam atau hari yang 10 terbaik. Di antara tafsirnya, sebab ada tafsir yang lain, namun di antara tafsirnya adalah hari-hari terbaik adalah hari-hari ini.
dunia dan segala isinya, tapi kita utamakan kepentingan ibadah kita untuk akhirat, maka segala amal ibadah yang dilakukan di kesempatan kali ini adalah lebih tinggi pahalanya daripada jihad berperang di jalan Allah. Yang bila ada wujud perang itu masih kalah dengan berjuang berjihad melaksanakan ibadah di bulan ini. Apapun bentuk ibadahnya yang sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasul. Ini jemaah sekalian, perlu kita mengingatnya betul-betul. Mungkin di saat sekarang ini masih banyak orang-orang yang masih lalai dalam ibadah, atau dalam bahasa syar'i ini disebut sahur. Lalai sahur. Maksud lalai di sini boleh jadi dia meninggalkannya secara total, atau juga boleh jadi dia melaksanakannya dengan santai-santai atau melambat-lambatkan waktu. Jadi jemaah sekalian, melambat-lambatkan waktu dalam masalah ibadah, dalam tentang urusan ibadah, ini adalah satu hal yang disebut sahur, di mana orang melambat-lambatkan dalam ibadah, tidak wasari'u dalam istilah Al-Quran itu, tidak bersegera, maka dia juga tidak akan disegerakan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan disegerakan mendapatkan surga dan seisinya, tidak juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat. Mungkin dia ditaruh di dunia juga, tapi ditaruh di urutan paling belakang. Disuruh dalam Al-Quran kita itu untuk berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul berlomba-lomba, karena memang hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini juga pilihannya hasil dari kehidupan kita ini adalah menghasilkan yang mana perlombaan hidup ujung-ujungnya adalah menghasilkan apa yang kita dapatkan. Kalau kita bersegera maka kita akan mendapat. Tapi kalau kita tidak bersegera maka kita tidak akan mendapatkannya, atau mungkin terlambat mendapatkannya. Ini untuk urusan ibadah yang penting. Kalau untuk urusan makan, minum, boleh kita mendahulukan orang lain. Kalau untuk urusan ibadah seperti misal bercepat-cepat dalam melaksanakan ibadah Jumat, ini penting. Bercepat-cepat, bersegera dalam ibadah Jumat, ini penting. Bercepat-cepat ketika azan asar, maghrib, isya, subuh, zuhur berkumandang, segera kita laksanakan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari melatih diri untuk berdisiplin. Masa iya dengan sesuatu yang hanya sekedar menghasilkan gaji kita, memang kita perlu uang, tapi apa kita tidak malu kepada Allah? Kita ini kerja hanya ikhtiar saja, saudara-saudaraku sekalian. Hanya ikhtiar semata kita kerja ini, tapi rezekinya Allah yang jamin. Oke, mungkin kita lihat kita kerja ada gajinya, uang mengalir di bank kita masing-masing, di rekening masing-masing. Tapi Masya Allah, semua itu tidak akan terjadi kecuali atas dasar izin Allah. Kita mungkin berobat, tapi semua itu tidak akan pernah terjadi kesembuhannya kalau Allah tidak mengizinkan. Semua berpulang kembali kepada Allah. Saya sebagai seorang khatib, sebagai seorang yang berprofesi murni sebagai seorang dai, mengajar santri-santri tunanetra, aktif dakwah sana sini masyarakat. Mungkin bila dibandingkan dengan gaji jemaah sekalian, pemasukan saya tidak seberapa, penghasilan saya tidak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan dengan jemaah sekalian, dibandingkan dengan penghasilan misalnya orang-orang yang narik motor di jalan, ojek, taksi dan sebagainya, atau yang apalagi yang buka warung, maka penghasilan saya tidak ada apa-apanya. Tapi dengan izin Allah Taala, walaupun orang itu PNS atau mungkin P3K sekalian, atau juga dia karyawan suatu PT, apapun namanya,
Mungkin secara kasat mata dia akan mampu nabung untuk berangkat haji, tapi ternyata banyak di antara mereka yang belum juga berangkat. Alasannya belum ada panggilan, belum ada undangan. Namun orang-orang seperti saya ini sudah waktunya diberangkatkan oleh Allah, maka berangkat tanpa halangan. Padahal penghasilan tidak seberapa. Malah saya punya sahabat kesepuhan dari kalangan tunanetra juga, hanya wasilahnya mijit gubernur Jawa Barat waktu itu, dia diberangkatkan haji oleh gubernur tersebut. Padahal penghasilan pijit, dari mana penghasilannya? Seperti apa sih penghasilan pijit itu sudah terbayang? Apalagi ceramah, tidak ada tarif ceramah. Kalau jamaah sekalian mungkin sudah pada ada gambaran. Oh, gaji saya tiap bulannya sekian, sudah tahu. Kalau saya tidak ada gambarannya. Orang mau kasih berapa, terima dengan sukacita, dengan penuh syukur. Siapa yang memperkenalkan itu semua? Syukur iman Islam, kenikmatan dalam kehidupan iman dan Islam itu. Kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, salawat salam kita sampaikan, kita sajikan untuknya. Ini jemaah sekalian renungkan. Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum liman tu'adun, dan di langitlah rezeki yang telah kami janjikan untukmu. Di langit. Kita ini dunia cuma berikhtiar. Rezeki itu turun dari langit. Jangan dibayangkan rezeki itu turun uang berkarung-karung, tidak, bukan begitu. Tapi rezeki yang dimaksud telah tercatat bagian kita itu sebagaimana. Selagi kita belum mati, maka rezeki itu mestilah ada. Jangankan kita, binatang melata sekalipun yang cuma nemplok di dinding, cacing yang cuma diam di tanah, tidak terbang seperti mungkin burung, tidak gerak bebas seperti nyamuk dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah takdirkan rezekinya ada, datanglah dia. Oke, itu juga masih ada pergerakan. Tumbuh-tumbuhan pohon, tidak kemana-mana. Pohon mangga, pohon jagung, tidak diurus, tidak disirami mungkin. Pohon beringin tidak disirami. Tapi kalau Allah mentakdirkan rezekinya ada, maka pohon itu tumbuh dengan besar dan lebat, baik daunnya, bunganya, buahnya dapat dinikmati. Ini kekuasaan Allah, semua sudah dijamin olehnya. Permasalahannya kita ini sudah yakin atau belum ketahuian kita kepada Allah? Sudahkah kita ini